Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 56-nya Allah mengatakan selain tidak syirik kepada Allah, Allah masih katakan dan siapa yang kufur setelah informasi ini, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Maksudnya ragu. Kayaknya nggak mungkin dia orang beriman dapat kedudukan. Kayaknya kita sudah berjuang tapi belum mendapatkan. Coba muhasabah ini. Allah ingatkan syarat pertama tidak boleh syirik kepada Allah SWT. Walaupun syirik kecil, masalah riya pun tidak boleh. Ayat 56-nya Allah mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Dan dirikanlah salat. Ya, penuhi masjid-masjid itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalaikan, keluarkan zakat harta dan taatilah Rasul agar kalian mendapatkan rahmat. Semua apa kehidupan kita teman-teman sekalian, semua adat dan tradisi kita harus yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Syariat Nabi SAW atau Islam harus menjadi adat dan tradisi, bukan tradisi yang diislamkan. Jangan dibalik. Semua bertolak belakang dengan Islam tinggalkan. Kita orang Islam punya standarisasi, ya, kebiasaan. Syariat Allah Subhanahu wa taala, makan, minum, berpakaian, semuanya sudah diatur dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita punya standarisasi kok. Mau kita hidup di Afrika, mau kita hidup di Eropa, mau kita hidup di Indonesia, sama semua. Yang halal jelas, yang haram jelas. Tata cara ibadah sama, muamalah dengan makhluk juga sama. Bagaimana bakti sama orang tua, menjenguk orang sakit, membantu orang susah, segala macam hal, semuanya sama. Coba lakukan itu teman-teman sekalian. Kemudian ayat 57-nya yang berbunyi la tahsabanna alladziina kafaru mu'jizina fil ard wa ma'wahumun nar wa la bi'sal masir. Jangan pernah kalian mengira bahwasanya orang-orang kafir itu akan berkuasa di muka bumi. Sementara mereka ujungnya adalah neraka dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Saksi bahasan kita ayat 55-nya dan ayat 56-nya ya. Kemudian juga Allah SWT menjelaskan dalam surah Anbiya, surah nomor 21 ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Anbiya 21 ayat 105. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kami telah tetapkan dalam Zabur dan terus akan ada dalam Al-Quran pun diterapkan. Karena ayat ini masih disebutkan. Al-Quran pun berlaku bahwa setelah zikir, ya, setelah memberikan peringatan, atau dalam peringatan tersebut bahwasanya bumi akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Yang ketujuh, mereka akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Jathiyah surah nomor 45 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rahmat artinya karunia yang sangat besar ya. Jadi Allah SWT akan memberikan kepada mereka karunia yang sangat besar. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. Yang artinya فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan masukkan mereka di dalam rahmatnya. Jadi rahmat ini karunia. Karunia ini berarti pemberian yang sangat besar ya. Rahmat Allah SWT. Jadi Allah akan berikan sesuatu yang di luar daripada prediksi kita. Dan itu adalah kemenangan yang sangat besar. Nah, Allah akan masukkan dalam rahmatnya. Dan Nabi SAW mengatakan, Allah SWT berfirman dalam hadis kursi, wa rahmati qad ghalabat ghadabi. Dan rahmatku telah mengalahkan ya marahku atau murkaku, kata Allah SWT. Ya. Kemudian yang ke-8, saya menghemat karena waktunya menjelang asar di kota Makassar insyaAllah. Mereka akan menjadi generasi terbaik manusia. Generasi yang akan terus dikenang. Ya. Kalau kita lihat generasi-generasi soleh seperti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, Nabi Musa dan para pengikut sahabat-sahabatnya, Nabi Isa dengan Hawariyunnya, dikenang. Mereka dikenang karena memang mereka adalah generasi terbaik yang soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya orang-orang yang buruk paling cuma dikenang keburukannya selesai dan habis ceritanya. Jadi, nggak akan dikenang lagi tentang kehidupannya, tentang pakaiannya, tentang segala macam. Tapi orang-orang soleh menjadi contoh terus, akan menjadi generasi yang jadi contoh. Ya. Disilakan dengan khairul bariyah. Allah menyebutkan dalam surah Al-Bayyinah, surah nomor 98, ayat 7 dan ayat 8. Ya.
Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka adalah sebaik-baik generasi manusia. Artinya mereka akan menjadi contoh yang baik bagi manusia. Dan itu akan menambah amal saleh mereka. Bahkan kalau ada orang pun menceritakan sesuatu yang buruk tentang mereka, padahal mereka tidak lakukan, adalah tambahan pahala buat mereka. Dinukil dalam sebuah athar yang sahih, bahwasanya ada beberapa orang yang bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di zaman Abu Bakar sama Umar radhiyallahu ajma'in sudah meninggal dunia ya. Maka dikatakan kenapa masih ada orang yang menggibah, menceritakan, menjelek-jelekan Abu Bakar sama Umar. Kata Aisyah, saya tidak melihat kecuali Allah menginginkan tambahan pahala buat mereka. Jadi diceritakan keburukannya pun setelah meninggal adalah kebaikan buat mereka. Bagaimana dengan kenangan yang baiknya? Lalu Allah mengatakan di ayat 7, ayat 8-nya, jazaa'uhum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Yang artinya jalasan bagi mereka adalah surga-surga ya. Adn dinamakan dengan surga, salah satu nama surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Itulah bagi orang yang tunduk dan takut kepada Tuhannya. Yang kesembilan, mereka akan mendapatkan pahala yang terus-menerus mengalir. Allah SWT mudahkan bagi orang-orang saleh ya, dan saleha. Allah akan nukil kebaikan-kebaikan mereka untuk menjadi contoh bagi orang yang lain. Bukankah sekarang banyak buku-buku yang terbit ya, yang orangnya sudah meninggal ratusan tahun yang lalu? Bukankah sampai sekarang kita masih banyak mengenang penyampaian dan perbuatan-perbuatan para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'in. Sekian ratus tahun teman-teman masih bertahan. Allah SWT jadikan itu sebagai amal soleh buat mereka. Begitu kalau orang-orang soleh disilakan dengan ajrun gairu mamnun. Allah sebutkan dalam surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Fussilat surah nomor 41 ayat 8. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan memiliki pahala yang tidak pernah terputus-putus. Ya. Yang ke-10, mereka akan diberikan rezeki yang luas. Dan rezeki ini bukan hanya sekedar duit, jangan selalu pikirannya rezeki adalah duit. Tapi apapun yang bisa membuat roda kehidupan kita berjalan, rezeki. Ya. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang tiba di pagi hari, dia memiliki, dia aman di tempat tinggalnya, di rumahnya, di kos-kosannya, di kontrakannya, di negaranya, sehat badannya, dia memiliki makanan yang bisa mencukupi untuk hari itu, maka seakan-akan dunia telah datang semua padanya. Allah SWT menjanjikan dalam surah Al-Hajj ayat 22, surah nomor 22 ayat 50. Tadi sudah kita bacakan ayat ini, tapi ada saksi bahasan di akhirnya berhubungan dengan rezeki. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir falladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang yang beriman dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan pengampunan dosa dan rezeki yang karim. Karim itu mulia, sumbernya bagus, ya. Juga rezeki itu bagus, memuaskan. Juga Allah sebutkan di dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 37 sampai 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar. Ada orang-orang yang tidak pernah terpengaruh dengan bisnis dan transaksi dari zikir Allah dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Artinya mereka bisnis urusan dunianya, tapi begitu azan mereka berhenti, mereka sholat. Mereka tahu pada saat tiba saatnya tidak selalu pikir keuntungan saja terus, tapi dia sisihkan waktu untuk memikirkan masalah sedekah dan zakatnya. Dan mereka takut jangan sampai mereka nanti dihadapkan di hari kiamat yang hati dan penglihatan itu menjadi kacau semuanya, kecuali orang-orang yang beriman, gitu kan, di hari kiamat nanti. Lalu ayat 38-nya, liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yaziduhum min fadlih. Ya.
agar Allah membalas mereka lebih baik daripada apa yang mereka lakukan, dan Allah akan menambahkan dari karunia-Nya rezeki. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberikan rezeki kepada siapapun tanpa ada perhitungan lagi. Anda berkorban sedikit di jalan Allah, Allah akan berikan Anda rezeki yang melimpah luar biasa. Ini tentu bahasanya panjang kalau mau disebutkan dalilnya. Yang ke-11 yang didapatkan adalah mereka akan mendapatkan atau diangkat rasa takut dan rasa sedih dari hidup mereka. Enggak ada lagi kesusahan hidup bagi mereka. Allah SWT akan angkat. Karena kalaupun cobaan datang, Allah akan berikan mereka kesabaran. Mereka bisa lalui dan mereka menikmatinya. Ya.